176 benar-benar kosong setengah. Yu He tidak mampu menahan pukulan seperti ini dan pingsan. Putraku benar-benar kehilangan kejantanannya. Ying Jingshan menggendong istrinya kembali ke kamar untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Ying Jingshan kembali ke aula utama, dan ekspresinya tampak sangat serius. Di sisi lain, berbagai kerabat tidak terlalu peduli dengan fakta bahwa Ying Kangxi kehilangan kejantanannya. Bagi mereka, masalah ini mungkin merupakan kesempatan bagi mereka. Jika tidak, apakah mereka akan membiarkan permaisuri menikahi seorang kasim? Bagaimana mungkin? Di dalam keluarga Ying yang besar, Ying Kangxi bukanlah satu-satunya pria yang tersedia. Ying Xiang berkata, "Kakak, belum sehari berlalu, keponakan Kang sudah berakhir dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada permaisuri?" Benar sekali, kakak, jika hal seperti ini terjadi di keluarga Ying, itu sudah sangat memalukan. Hadiah pertunangan keluarga Dong Huang akan diserahkan kepada kita besok. Aku rasa kakak harus segera memikirkan rencana. Ying Sang mengikuti dan berkata, "Jika putraku mampu menikahi permaisuri, itu akan menjadi langkah menuju kesuksesan. Terlebih lagi, kakak laki-lakinya hanya memiliki 2 orang putra, dan saat ini, salah satu dari putra-putranya telah menjadi kasim, jadi putra yang satunya harus menikah dengan permaisuri dan membiarkan posisi kepala keluarga kosong. Atau, putra yang satunya dapat terus menjadi kepala keluarga, dan membiarkan pria lain menikah dengan permaisuri. Mereka tidak dapat memiliki ikan dan cakar beruang kali ini. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh." "Ying Ho," teriak Ying Jingshan. "Anaknya sudah ada di sini. Bawa pelayan bar dan kedua gadis itu. Aku ingin melihat siapa yang berani menyinggung keluarga Yingku." Ya, bagi mereka untuk ingin menemukan Jiu Ye, itu mustahil. Semua informasi Jiu Ye yang terdaftar adalah palsu, dan terlebih lagi, saat ini, Jiu Ye telah kembali ke kota Longan. Jejak Jiu Ye telah dihapus sepenuhnya. Namun, King Yutong dan Ye Zizi tidak seberuntung Jiu Ye. Ying Xiang buru-buru berkata, "Kakak, meskipun penting untuk melacak pelaku di balik masalah ini, masalah bagaimana kita akan menjawab kepada permaisuri besok juga penting. Biar kupikirkan, kalian semua kembali dan beristirahat dulu." Ying Jingshan melambaikan tangannya. Saat ini, hatinya terasa berat. Tanpa diduga Ying Jingshan, Ying Sang tiba-tiba berkata, "Kakak, keponakan Kang telah menyiapkan jamuan makan di Hotel Sanji yang mengundang semua orang dari mana-mana. Tanggal jamuan makannya besok. Apakah kita batalkan jamuan makan ini?" Ying Kangxi sudah berakhir dalam kondisi seperti itu, dan dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang, jadi apa yang akan dirayakan oleh perjamuan itu sekarang? Merayakan bahwa ada kasim lain di dunia ini sekarang. Batalkan saja. Setelah selesai berbicara, Ying Jingshan meninggalkan aula utama dan menuju untuk memeriksa putranya. Para kerabat menggelengkan kepala. Setelah mengobrol beberapa kalimat dengan Ying Ho, mereka semua pun pergi. Setelah semua orang pergi, secercah senyum muncul di wajah Ying Ho. Keahlian Jiu Ye ini dalam menyelesaikan sesuatu benar-benar di luar dugaan. Apa yang dilakukan Jiu Ye ini bahkan lebih kejam dibandingkan dengan membunuh seseorang. Aku rasa kedua gadis itu pasti disewa oleh Jiu Ye. Jiu Ye ini memainkannya dengan sangat indah. Apa bagusnya menjadi kepala keluarga Ying? Menjadi pria permaisuri jauh lebih menarik. Adapun kedua gadis itu, tentu saja aku tidak bisa menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke sini. Jika aku membawa mereka kembali, dan mereka akhirnya mengaku, tamatlah riwayatku. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain membungkam kedua gadis itu. Masih ada gunanya menahan Jiu Ye, jadi aku akan membiarkannya terus hidup untuk sementara waktu. Benar-benar kosong 2/2. Di dalam kamar Ying Kangxi, Liu Bi ditemani oleh Ying Kangxi dan merawat Ying Kangxi dengan penuh perhatian. Saat ini, kulit sang pangeran pucat, dan dia sudah memiliki ekspresi seperti seorang kasim di wajahnya. Pangeran itu sangat tragis. "Bagaimana keadaan Kanger?" Ying Jingshan masuk ke kamar dan bertanya. Liu Bi menjawab dengan hormat, Dr. Song yang saleh berkata bahwa tidak ada masalah dengan kehidupan pangeran kedua, dan pangeran kedua akan segera bangun. Tepat setelah Liu Bi selesai berbicara, Ying Kangxi yang berada di tempat tidur mengerutkan alisnya dan terbangun. Ayah, Liu Bi, kalian semua ada di sini." Ying Kangxi berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Saat ini, Ying Kangxi masih belum menyadari bahwa ada bagian dari organnya yang hilang.
Melihat kedua orang itu memasang ekspresi aneh di wajah mereka, Ying Kangxi langsung teringat apa yang baru saja terjadi. Menundukkan kepala dan melihat ke arah selangkangannya, Ying Kangxi merasa kosong. Pangeran, jangan sentuh obat itu. Dr. Song baru saja selesai mengoleskan obatnya beberapa waktu lalu. Liu Bi mengingatkan dengan mendesak. Sudut mulut Ying Kangxi mulai berkedut. Begitu melihat selangkangannya datar, ekspresi Ying Kangxi langsung berubah drastis. Kanger, tenanglah. Ying Jingshan juga merasa tidak enak badan. Lagi pula, siapa yang bisa tahan jika putranya menjadi lumpuh? Ayah, selamatkan aku tidak mau hidup tanpa tongkat. Kalau aku tidak punya tongkat, bagaimana aku bisa menikah dengan permaisuri? 2 jam yang lalu, Ying Kangxi masih melayang di awang-awang dan berhayal tentang tubuh sang permaisuri. Namun, saat ini, Kanger, apa yang sebenarnya terjadi? Ying Jingshan tidak ingin memberikan pukulan pada putranya. Kanger, sudah pasti tidak mungkin bagimu untuk menikah dengan permaisuri lagi. Ekspresi Ying Kangxi langsung berubah jahat. Ayah, itu 2 gadis itu. Kedua gadis itu pasti melakukannya dengan sengaja. Aku ingin mencincang mereka berdua menjadi jutaan keping. Dan membuat mereka bekerja sebagai pelacur selama sisa hidup mereka. Kudengar Liu Bi berkata bahwa, di antara kedua gadis itu, salah satunya sebenarnya adalah seorang gadis berusia 8 tahun. Tanya Ying Jingshan. Meskipun Ying Jingshan merasa sakit hati untuk putranya, ia juga merasa benci terhadap perilaku moral putranya. Jika bukan karena kau bernafsu pada kedua gadis itu, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Terlebih lagi, kau benar-benar mencoba menyentuh seorang anak, wajahku telah sepenuhnya kau buang. Ying Kangxi langsung teringat akan penampilan Ye Zizi, sosok mungil Ye Zizi, dan juga kuncir kuda ganda Ye Zizi. Sayangnya, bahkan jika dia ingin memegang ekor kuda ganda itu dan melepaskannya dengan gila-gilaan sekarang, hal itu tidak mungkin lagi baginya, dan hal itu juga tidak mungkin lagi selama sisa hidupnya. Ayah, aku hanya mengajak mereka minum bersamaku. Aku tidak punya maksud lain. Ying Kangxi buru-buru menjelaskan. Ying Jingshan menghela napas dalam-dalam. Ayah, aku masih harus memimpin perjamuan besok. Aku sudah membantumu membatalkan perjamuan. Kau tinggal saja di rumah dan pulihkan dirimu dengan baik. Orang-orang yang melukaimu saat ini sedang ditangkap oleh Ying Hou. Setelah selesai berbicara, Ying Jingshan keluar dari ruangan. Saat ini, suasana hati Ying Jingshan sangat buruk. Batal, bagaimana bisa perjamuan dibatalkan? Jika perjamuan dibatalkan, bukankah aku akan diolok-olok oleh semua orang? Diejek karena membela mereka lebih baik daripada diejek karena menganggap diri Kasim, kan? Pemikiran Ying Jingshan sangat sederhana. Perkataan tentang masalah ini tidak dapat disebarkan. Jika ada kebutuhan, Kanger dapat tinggal di rumah selama sisa hidupnya. Keluarga Ying tidak mampu untuk mempermalukan diri sendiri seperti ini. Akan tetapi, apa yang diharapkan Ying Jingshan ternyata mustahil. Kali ini muka keluarga Ying pasti akan dibuang. Pangeran, Liu Bi berteriak dengan khawatir. Tatapan Ying Kangxi kosong. Ying Kangxi tidak bodoh. Apa yang ayah coba katakan tadi sangat jelas. Saat ini, tanpa kejantananku, mustahil bagiku untuk menikahi permaisuri. Aku tidak bisa menerima nasib seperti itu. Aku sangat berhati-hati saat keluar malam ini. Aku pasti telah ditemukan oleh seseorang saat aku keluar. Kakak memiliki kecurigaan terbesar. Mengingat ekspresi kakak laki-lakinya di pagi hari, Ying Kangxi tampaknya telah memastikan bahwa kakak laki-lakinya adalah dalang di balik masalah ini. Ying Kangxi diam-diam berpikir, apa yang tidak dapat aku peroleh, kamu bisa melupakan untuk memperolehnya juga. Melihat mata pangerannya yang suram dan dingin, Liu Bi merasa sangat khawatir. Di Hotel Sanji, setelah selesai mandi, King Yutong dan Ye Zizi mengenakan pakaian tidur mereka yang cantik. Mereka terlihat sangat cantik. Wajar saja jika Ying Kangxi memiliki pikiran seperti itu terhadap mereka. Bahkan jika tidak ada Ying Kangxi, pasti masih ada tiran kaya lainnya yang akan mengundang King Yutong dan Ye Zizi untuk minum, dan nasib mereka kurang lebih akan sama dengan nasib Ying Kangxi. Ying Kangxi hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena sangat tidak beruntung. Dia ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi pria permaisuri. Zizi, kau benar-benar pintar tadi. King Yutong mencubit pipi kecil Ye Zizi. Awalnya, saat aku melihat Ye Zizi sedang bermain-main dengan korek api, aku memanfaatkan kesempatan itu dan menjatuhkan cangkir alkohol itu.
Dan tepat setelah aku menjatuhkan cangkir alkohol itu, Ye Zizi dapat memikirkan apa yang harus dilakukan dalam waktu singkat saat dia melemparkan korek api itu ke arah celana pria itu. Dua hal yang dapat menimbulkan kehancuran itu saling menempel, jadi, sudah jelas apa yang akan terjadi. Ini juga alasan mengapa Ye Hua tidak ingin Ye Zizi dan King Yutong bersama. Bagi Ye Zizi, mampu bereaksi terhadap apa yang King Yutong coba lakukan dan kemudian melemparkan korek api hanyalah permainan anak-anak baginya. Ye Zizi memperlihatkan dua lesung pipit yang menggemaskan. Aku tidak tahan melihatnya sejak awal. Awalnya, aku ingin membakarnya hidup-hidup. Astaga, Zizi, kamu sangat kejam. Ini tidak akan berhasil. Sebagai seorang gadis, kamu harus lebih lembut dan berperilaku baik. King Yutong dengan sungguh-sungguh membimbing Ye Zizi. Kakak King, Zizi mempelajari semuanya darimu. Saat itu, kau begitu bahagia menginjak-injak orang itu. Petik 2, petik 2. King Yutong menggelengkan alisnya. Ye Zizi segera mengerti. Keduanya membuka komputer mereka. Tidak mungkin tidur tanpa makan ayam terlebih dahulu. Namun, tepat ketika mereka berdua mulai makan ayam, pembunuh bayaran yang dikirim Ying Hou telah tiba. 177 lingkaran sosial bangsawan memang berantakan setengah. Orang ini terlihat mengenakan pakaian perang berwarna hitam dan menyembunyikan dirinya dengan sangat baik di tengah kegelapan malam. Sebagai pembunuh bayaran sekali berdia, dia sama sekali tidak perlu menyelinap ke hotel, yang harus dia lakukan hanyalah terbang ke langit dan masuk melalui jendela. Misi kali ini hanya membunuh dua orang biasa, sungguh terlalu menenangkan. Sambil melayang ringan di balkon, pria berpakaian hitam itu mengeluarkan belati pendek dan mengoleskan racun ke belati pendek itu. Diam-diam melihat ke arah kamar tidur yang ada di samping, lampu kamar tidur masih menyala. Dengan senyum jahat di wajahnya, pria berpakaian hitam itu mulai berjalan menuju kamar. Namun, Zizi, ada seseorang di luar jendela. Sambil mengenakan headphone, King Yutong terdengar berteriak. Pria berpakaian hitam yang ada di luar langsung terkejut. Bagaimana mereka bisa menemukanku? Bukankah tertulis di informasi bahwa mereka berdua adalah orang biasa? Sambil mengendalikan karakternya, Ye Zizi berteriak, aku sudah lama mendengar jejak langkahnya, lihat saja bagaimana aku akan membunuhnya. Pria berpakaian hitam itu menjadi pucat karena ketakutan saat dia segera merangkak turun ke balkon. Aku telah menemukan dua target yang bermasalah. King Yutong terdengar berteriak, apakah kau pikir aku tidak akan bisa melihatmu hanya karena kau merangkak turun? Pria berpakaian hitam itu hampir gila. Aku bahkan belum menemukan targetku, namun, aku malah ditemukan oleh targetku. Apa yang paling dikhawatirkan para pembunuh bayaran? Yaitu posisi mereka terbongkar. Setelah menunggu beberapa saat, lelaki berpakaian hitam itu merasa suasana menjadi sunyi lagi. Mungkinkah aku sedang membayangkan sesuatu? Seharusnya begitu, semua yang terjadi beberapa waktu lalu pasti hanya ilusi, bagaimana mungkin aku bisa ketahuan? Pria berpakaian hitam itu diam-diam masuk ke dalam ruangan. Lampu ruang tamu dimatikan, sementara lampu kamar tidur dinyalakan. Sepertinya targetnya pasti ada di dalam kamar tidur. Lelaki berpakaian hitam itu menampakkan senyum kejam di wajahnya dan tanpa sadar dia menjilati bilah belatinya. Sepertinya saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kalau ku ingat-ingat lagi, sepertinya aku baru saja mengoles racun pada belati itu. Sial, kejadian beberapa waktu lalu membuat pikiranku jadi tidak tenang. Dan sekarang, aku malah menjilat racun itu. Pembunuh bayaran berpakaian hitam itu segera mengeluarkan penawar racun dan meminumnya. Setelah menghela napas, pembunuh bayaran berpakaian hitam itu mulai bergerak menuju kamar tidur. Ada suara langkah kaki. King Yutong terdengar berteriak. Teriakan King Yutong membuat pria berpakaian hitam itu bersandar ke dinding. Seperti yang diduga, mereka tangguh, aku hampir tidak membuat suara langkah kaki sama sekali, namun, mereka masih bisa mendengar suara langkah kakiku. Ye Zizi tertawa penuh kasih, Kakak King, kita telah memojokkan orang bodoh. Ekspresi pria berpakaian hitam itu mulai berubah. Mungkinkah ini jebakan? Aku benar-benar melompat ke dalam jebakan yang mereka buat. Zizi, jangan bergerak, tunggu aku dulu, aku akan pergi dan mengambil senjata. Aku akan menghancurkan kepalanya. King Yutong terdengar berteriak lagi. Hal ini membuat pria berpakaian hitam itu menjadi takut. Aku benar-benar masuk ke dalam perangkap. Tidak,
Ini tidak akan berhasil. Misi ini terlalu sulit, aku harus pergi dan memanggil beberapa orang untuk membantuku menyelesaikan misi ini. Pria berpakaian hitam itu mulai mundur dengan mengambil langkah-langkah kecil dan cepat. Masih mau lari, Zizi, hancurkan kepalanya. Baiklah. Pria berpakaian hitam itu tidak bisa lagi peduli dengan apapun karena dia langsung menerobos jendela dan melarikan diri dari ruangan itu. Ruangan ini penuh dengan jebakan. Ada kesalahan dengan informasinya. Aku harus memikirkan ulang rencana baru. Di dalam kamar tidur, King Yutong mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah Ye Zizi. Zizi, aku mendengar suara seseorang melompat keluar jendela beberapa saat yang lalu. Ye Zizi mengedipkan matanya ke arah King Yutong, sepertinya seseorang melompat keluar jendela. Sepertinya masih ada seseorang di dalam kota P ini. King Yutong menghela napas. Senyum jahat terlihat di sudut mulut mereka berdua. Permainan ini sungguh sangat menyenangkan. Kamar di samping adalah milik Yehua. Suara jendela pecah membuat Yehua membuka matanya, dan segera setelah membuka matanya, Yehua melambaikan tangannya. Pria berpakaian hitam yang saat ini bersukacita karena berhasil melarikan diri, saat terbang, tubuhnya perlahan menghilang. Itu benar-benar cara mati yang tidak menyakitkan. Yehua membelai lembut wanita yang ada dalam pelukannya. Sepertinya wanita itu tidak terbangun karena suara itu. Sedikit lengkungan muncul di sudut mulut Yehua. Yehua, seseorang melompat lewat jendela, cepat kemari. King Ya mengerutkan bibirnya. Sepertinya dia sedang berbicara sambil tidur. Yehua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita ini, dia bermain game bahkan saat sedang bermimpi. Beruntungnya aku ada di sini. Yehua, bagaimana bisa kau tertembak di kepala orang lain? Aku akan membantumu membalas dendam. Yehua, wanita bodoh ini, aku ingin sekali menamparnya hingga terbangun dan memberinya pelajaran. Lingkaran sosial bangsawan memang berantakan 2/2. Pagi hari. King Ya bangun pagi sekali karena hari ini adalah hari yang baik, hari di mana dia akan pergi dan mengambil foto pernikahannya. Memikirkannya saja membuatku merasa gembira. King Ya terlihat sudah selesai berganti pakaian dan menarik Yehua yang masih berada di tempat tidur. Yehua, cepat bangun. Apa kau gila? Sekarang baru jam 6 pagi. Kata Yehua dengan serius. King Ya berjabat tangan dengan Yehua, suamiku, aku sedang merasa bersemangat sekarang, cepat kemari dan bangun. Aku benar-benar tidak tahan padamu. Yehua mendudukkan tubuhnya, lalu memegang pinggang King Ya dan menciumnya. Sudah puas sekarang. Cepat bangun, King Ya memutar matanya ke arah Yehua. Ini masih pagi dan kamu sudah mulai sensitif. Kamu benar-benar keterlaluan sekarang. Namun, aku sangat menyukai Yehua yang sekarang. Yehua yang sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan Yehua yang dulu. Yehua menghela napas. Setelah selesai mencuci, Yehua membawa King Ya dan pergi membangunkan dua orang lainnya. King Yutong dan Ye Zizi baru tidur pukul 4 pagi, dan saat ini, mereka baru tidur selama 12 jam. Namun, sekarang, setelah tidur hanya selama 12 jam, mereka diseret keluar dari tempat tidur. Mengapa jendela ruangan ini pecah? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Sambil mengenakan pakaian tidurnya dan memeluk seekor beruang kecil, Ye Zizi berjalan keluar kamar tidur dengan mata terpejam. Di sisi lain, King Yutong mengenakan penutup mata dan memeluk selimut. Tepat setelah keduanya keluar dari kamar tidur, mereka langsung berbaring di sofa, dengan ekspresi yang seolah-olah berkata, aku tidak akan bangun bahkan jika kau memukulku sampai mati. Yehua berjalan ke sisi jendela dan menyalakan sebatang rokok. Siapa yang mau berurusan dengan mereka berdua? Ini benar-benar sedikit menarik. Dengan berbagai macam teknik King Ya, King Yutong dan Ye Zizi akhirnya mengenakan pakaian mereka dan meninggalkan kamar hotel. Ye Zizi masih melanjutkan dengan gaya berpakaian putri kecil, tetapi yang berbeda hari ini adalah, kali ini dia memeluk seekor beruang kecil. Di sisi lain, King Yutong akhirnya kembali normal. Mengenakan gaun panjang, King Yutong memancarkan aura bak peri. Sarapan di hotel ini gratis dan merupakan jenis layanan mandiri. Berbagai jenis makanan lezat disajikan. Ketika King Yutong dan Ye Zizi melihat makanan lezat itu, mereka langsung hidup kembali. Yehua duduk di meja dan terus bertingkah seperti bos besar. Apa manfaat terbesar seorang istri? Yaitu untuk dipeluk saat tidur di malam hari dan membiarkannya melayani Anda di siang hari. Jika tidak, apa gunanya punya istri?
Itu sama sekali tidak ada artinya. Bagaimana mungkin King Ya tidak menyadari karakter Yehua? King Ya pergi dan membantu Yehua mengambil garis bawah Yutiao garis bawah dan semangkuk bubur. Setelah melihat makanannya sendiri, Yehua melihat makanan milik 3 orang lainnya dan membandingkan makanan mereka dengan makanannya, lalu bertanya, apa yang ada di hadapanku ini? Kakak laki-laki sangat bodoh, itu tentu saja sarapanmu, kata Ye Zizi sambil tersenyum. Yehua melotot ke arah Ye Zizi, yang langsung membuat Ye Zizi mengerut. King Ya tertawa manis, baiklah, aku hanya bercanda denganmu, aku akan pergi membantumu mengambil, apa yang ingin kamu makan. Lupakan saja, aku tidak punya selera makan setelah bangun pagi. Yehua berkata dengan lemah, lalu meminum beberapa suap bubur. King Yutong mengamati sekelilingnya. Tadi malam, jumlah orang di hotel begitu banyak, mengapa jumlah orang berkurang begitu banyak hari ini? Kakak ipar, apakah kamu tidak merasa hotel ini agak aneh? King Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Yehua sudah lama merasa kalau hotel itu agak aneh, namun, dia tidak begitu menaruhnya dalam hati. Tiba-tiba, 2 pria meletakkan sarapan mereka di atas meja di belakang meja Yehua dan duduk di sana. Tak lama kemudian, mereka mulai berbicara satu sama lain dengan suara pelan. Kudengar acara perjamuan hari ini dibatalkan. Aku bergegas ke sini tanpa hasil. Aku masih harus bergegas kembali dan menghadiri pertemuan orang tua dan guru anakku nanti. Sama denganku, aku bahkan tidak menghadiri penggerebekan kelompokku tadi malam. Kudengar telur pangeran kedua dipecah oleh orang lain, dan akibatnya, perjamuan hari ini dibatalkan. Benarkah itu atau tidak? Telur pangeran kedua dipecah oleh seseorang. Siapa sebenarnya yang begitu hebat? Forum dunia kultivasi meledak kemarin, beberapa orang mengatakan bahwa pangeran kedua melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis di bawah umur 666, pangeran kedua sudah akan menikahi permaisuri, tapi dia masih melakukan hal seperti itu, hebat sekali. Benar sekali, apakah dia tidak takut dipanggang oleh permaisuri? Ketika Yehua mendengar kata-kata, gadis di bawah umur, dia langsung melihat ke arah Ye Zizi. Memikirkan kembali pembunuh bayaran tadi malam, tidak perlu banyak bicara lagi, masalah yang sedang dibicarakan kedua pria itu pastilah perbuatan mereka berdua. King Yutong dan Ye Zizi diam-diam memakan sarapan mereka, bersikap seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, setelah mendengarkan percakapan mereka berdua, wajah King Ya dipenuhi dengan kebingungan. Pangeran kedua mana yang menikah dengan permaisuri? Lingkaran sosial bangsawan memang berantakan. 178 stimulasi menyeluruh setengah. Apa rencanamu hari ini? Yehua bertanya dengan ringan. King Ya mengusap mulutnya yang kecil dan seksi, aku sudah menghubungi mereka beberapa waktu lalu, kita harus syuting di dalam ruangan hari ini. Kita harus berusaha menyelesaikan syuting di dalam ruangan dalam sehari. Dan besok, kita akan syuting di luar ruangan. Sedangkan untuk kalian berdua bisa pergi dan bersenang-senang. Yutong, kamu harus menjaga Zizi dengan baik. Baiklah. King Yutong menganggukkan kepalanya. Apakah Zizi membutuhkan seseorang untuk menjaganya? Setelah mendengar bahwa dia bisa pergi dan bersenang-senang, Ye Zizi langsung bersemangat lagi. Aku merasa bahwa orang yang aku injak kemarin pasti orang penting, dan jika tidak terjadi apa-apa, kita akan bertemu orang itu lagi. Aku harus berdiskusi dengan kakak King tentang cara bermain-main dengan orang itu. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Sayang sekali naga kerangka besar dan monster rakus tidak ada di sini. Syuting di dalam ruangan selama sehari. Dan besok masih ada syuting di luar ruangan. Apa tidak mungkin menyelesaikan semuanya dalam waktu 1 jam? Yehua tidak percaya. Mengambil beberapa foto ternyata butuh waktu 2 hari. 2 hari sudah cukup bagiku untuk menonton begitu banyak episode Calabash Brothers, Save the Grandpa. King Ya tahu kalau Yehua tidak akan sanggup menanggungnya, jadi dia mulai membujuk Yehua, seperti seseorang membujuk anak kecil, ini akan sangat cepat, hanya ada 10 plus set pakaian, lagi pula, kamu bisa memelukku selama syuting berlangsung. Lebih tepatnya begitu, King Ya merasa sedikit pusing. Sungguh menyebalkan saat suamimu begitu bergantung padamu. Melihat Yehua sekarang, dia benar-benar berharap bisa memelukku selama 24 jam sehari. Yehua benar-benar menjadi semakin menggemaskan, terutama bagaimana dia terlihat saat dia menegangkan wajahnya.
Jika Dong Huang Baizi bisa mendengar pikiran King Ya, siapa tahu reaksi seperti apa yang akan Dong Huang Baizi berikan. Memikirkannya saja sudah cukup membuat orang merasa sedikit bersemangat. Melihat semua orang sudah selesai makan, King Yutong menarik Ye Zizi dan berkata, "Kita sudah selesai makan, kita akan kembali ke kamar untuk tidur. Ingatlah untuk memanggil seseorang untuk mengganti kaca jendela, berbahaya jika membiarkannya begitu saja," King Ya mengingatkan. "Baiklah. Kakak ipar, Zizi tidak akan menemani kalian berdua lagi." Ye Zizi melambaikan tangannya yang memegang beruang kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Ye Hua memberi peringatan pada Ye Zizi, menyuruhnya untuk tidak bertindak berlebihan, sementara King Ya tersenyum sambil berpikir, Zizi kecil sungguh menggemaskan. Agar bisa menerima informasi yang jauh lebih akurat, Ye Hua menghubungi Wei Chang. "Apakah ada informasi yang perlu dilaporkan?" "Yang mulia, beri waktu sebentar kepada bawahan." Wei Chang segera menghubungi Dit Mage. "Apakah ada informasi yang perlu dilaporkan?" Saat ini, Dit Mage tidak lagi tinggal di taman, dan saat ini tinggal di sebuah hotel. Meskipun hotelnya tidak terlalu bagus, setidaknya, sekarang ada tempat tidur. Benar, sepertinya ada beberapa pergerakan besar di Sanya Selatan. Awalnya, saya pikir orang-orang yang berkumpul di Sanya akan mulai berkelahi satu sama lain, tetapi pada akhirnya, pagi ini, lebih dari separuh orang yang datang ke Sanya meninggalkan Sanya. Tak apa, yang penting ada informasinya. Yang saya takutkan, kalau tidak ada informasi sama sekali. Wei Chang menjawab, "Baiklah. Kamu melakukannya dengan baik, lanjutkan saja apa yang kamu lakukan." "Ya, Guru." Dit Mage melihat Sun Fang yang tak sadarkan diri yang berbaring tepat di sampingnya, lalu mulai fokus memainkan gamenya. "Aku tidak menyangka bahwa informasi seperti ini akan membuatku menerima pujian dari Master, ini benar-benar hebat." Wei Chang melanjutkan untuk melaporkan informasi tersebut kepada Ye Hua, dan setelah mendengar informasi tersebut, Ye Hua memuji Wei Chang, "Kamu akhirnya melakukan hal yang benar, namun, kamu harus mengambil langkah lebih jauh dalam menyelidiki masalah ini." "Ya, Yang Mulia." Setelah itu, Wei Chang menghubungi Dit Mage dan memerintahkan Dit Mage untuk menyelidiki lebih lanjut masalah tersebut. Dit Mage yang sedang berbaring di tempat tidur tentu saja menerima perintah itu tanpa syarat. Namun, Dit Mage sedang sedikit marah sekarang. Stimulasi menyeluruh 2/2. Jie. Terjemahan bahasa Inggris, game sampah macam apa ini? Aku belum pernah menang dalam game ini sebelumnya. Game ini benar-benar menguras uangku. Aku akan menghapus game ini dan menarik diri dari dunia game seluler mulai sekarang. Setelah selesai berbicara, Dit Mage benar-benar pergi dan menghapus game tersebut. Tekadnya benar-benar menakutkan. Membuka berita internasional, Dit Mage mulai membaca berita-berita tersebut. Dia adalah seorang skeleton yang peduli dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia. Tiba-tiba, sebuah iklan menarik perhatian Dit Mage. "Halo semuanya, saya Zaza Hui. Saya pernah berakting di banyak acara sebelumnya, tetapi jika berbicara tentang game, saya suka bermain Blue Moon Fantasy. Setelah masuk ke server game, Anda akan bisa mendapatkan uang. Menjual pisau seharga 999 rem bukanlah mimpi." Perhatian Dit Mage tertarik dengan kata-kata dalam iklan tersebut, terutama bagian yang mengatakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh uang setelah memasuki server game. Apakah game ini sehebat itu? Dit Mage yang beberapa waktu lalu bersumpah tidak akan pernah bermain game mobile lagi langsung mengunduh game tersebut. "Game ini terasa lumayan, saya mengisi saldo 648 rem, dan tidak menyangka ternyata ada sistem cashback. Ini benar-benar game yang lumayan, atau mungkin, harus dikatakan, ini adalah game yang punya hati nurani." Dit Mage ingin mengungkapkan bahwa dia merasa sangat senang saat ini. Karakter yang dipilih Dit Mage tentu saja adalah prajurit. "Pertama, saya akan membeli berbagai macam peralatan, lalu mengikuti misi. Dan setelah itu, saya akan mulai membunuh ke segala arah. Ini terasa sangat hebat. Sial, game memancingnya jelek sekali, Blue Moon Fantasy ini jauh lebih menarik. Game apa ini?" Entah kapan, Sun Fang terbangun. Sambil menatap layar ponsel Dit Mage, Sun Fang tiba-tiba bertanya. Jie. Terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sebuah permainan di mana Anda bisa mendapatkan uang. Setelah melihat layar ponsel Dit Mage beberapa saat,
Sun Fang tiba-tiba mendapat pencerahan. Game yang dimainkan oleh kerangka ini sepertinya adalah game pertarungan. Jika aku tidak bisa membunuhmu di dunia nyata, tidak mungkin aku tidak bisa membunuhmu di dalam game. Tunggu aku juga akan memainkan gamenya. Sambil berbicara, Sun Fang bersandar di kepala tempat tidur, mengambil ponselnya, dan mulai mengunduh game tersebut. Setelah selesai mengunduh game tersebut, Sun Fang bahkan bertanya secara khusus kepada Dit Mage di server mana dia bermain, lalu masuk ke server tersebut secara diam-diam, bermaksud untuk menyerang Dit Mage secara tiba-tiba. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara ketukan pintu terdengar. Dit Mage saat itu tengah asyik bermain gamenya, setelah melambaikan tangannya pelan-pelan, pintu pun terbuka. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, Do Fushi berjalan ke dalam ruangan, dan tepat setelah masuk ke dalam ruangan, Do Fushi menutupi wajahnya. Aku masih anak-anak, apakah tidak apa-apa bagi kalian berdua untuk bersikap seperti ini? Sun Fang tampaknya sudah mati rasa. Sambil bersandar di kepala tempat tidur, Sun Fang bertanya dengan samar, ada apa? Do Fushi berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, kakak ipar, beberapa waktu lalu aku mencoba menghitung keberuntungan kita, dan aku mendapat hasil bahwa ada keberuntungan yang menunggu kita hari ini. Sun Fang diam-diam menekan tombol isi ulang, dan 648 rem langsung habis. Oh, melihat keduanya yang tidak berniat turun dari tempat tidur, Do Fushi merasa sangat sakit hati. Kakak ipar, tidak mungkin adikku ini bisa menafkahi kalian berdua selamanya. Nanti akan ada hari di mana uangku habis. Ha, suara tebasan prajurit itu terdengar. Do Fushi agak putus asa. Kedua serangga penghisap darah ini. Jika kita berhasil mendapatkan harta karun itu, kakak laki-laki, kakak ipar, kalian berdua tidak perlu khawatir tidak punya uang untuk top up di permainan kalian, dan menjadi peringkat 1 di permainan apapun yang kalian mainkan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Seperti yang diduga, Dit Mage dan Sun Fang sedikit mengangkat kepala mereka. Dit Mage ingin menjadi peringkat 1 dalam permainan. Sementara Sun Fang ingin membunuh orang yang ingin menjadi peringkat 1 dalam permainan. Dit Mage mengetik di teleponnya, ayo kita lakukan. Do Fushi menjadi bersemangat saat dia berkata dengan tergesa-gesa, saya menghitung bahwa akan ada harta karun yang diangkut dari utara. Kemungkinan besar beberapa ahli akan mengangkut harta karun tersebut. Karena kakak laki-laki dan kakak ipar memiliki kekuatan tempur yang tangguh, selama kita mampu mencegat harta karun tersebut, kita tidak perlu khawatir tentang pakaian dan makanan lagi di masa mendatang. Selama Sun Fang mampu membunuh kerangka yang ada di sampingnya, dia bisa melakukan apapun yang diminta darinya. Buka mulutmu, kata Sun Fang lemah. Hah, buka mulutmu. Do Fushi membuka mulutnya dengan putus asa, dan Sun Fang segera mengayunkan tangannya. Do Fushi hanya bisa merasakan bahwa dia menelan sesuatu. Kamu sudah memakan pil setengah mati setengah hidup milikku, jika kamu berani menggertakku, aku tidak akan memberimu penawarnya. Teriak Sun Fang dengan dingin, dan auranya yang seperti seorang master sekte meledak pada saat ini. Do Fushi segera bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menggertaknya. Keluarlah dan tunggu, kata Sun Fang dingin. Setelah Do Fushi meninggalkan ruangan, Sun Fang mengeluarkan bungkusan Malteser yang ada di bawah selimut, lalu memakan salah satu coklat Malteser. Ini lumayan lezat. Jie. Terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, manipulasi yang bagus. Sun Fang menatap tajam ke arah penyihir maut, Jie kepalamu, cepat bangun dan bersiap bekerja. Setelah selesai berbicara, Sun Fang turun dari tempat tidur dan mulai berganti pakaian. Sun Fang sama sekali tidak menghindar dari Dit Mage saat ia berganti pakaian. Sementara itu, Dit Mage segera memalingkan wajahnya dari Sun Fang. Wanita tak tahu malu ini, benar-benar mencoba merayuku di siang bolong. Meskipun saya hanya kerangka, bermain game memancing telah memungkinkan saya melatih kecepatan jari-jari saya. Jari-jari saya mampu bergetar 100 kali per detik. Bahkan, saya dapat mengontrol seberapa dalam jari-jari saya bergerak dan memberi Anda rangsangan menyeluruh, dijamin membuat Anda menginginkan lebih. Setelah selesai mengganti pakaiannya, ketika Sun Fang menoleh dan melihat bahwa Dit Mage tengah melihat ke arah luar jendela, dia mendengus. Jika Dit Mage saat ini memiliki tubuh manusia, diperkirakan dia akan memiliki ekspresi malu-malu di wajahnya. 179 perampokan. Setengah.
Ketiganya berjalan keluar hotel, lalu memanggil taksi dan menuju ke pinggiran kota. Saat ini, Dit Mage tahu untuk memakai masker dan sarung tangan saat keluar. Dan sebenarnya, masker dan sarung tangan itu semuanya disiapkan oleh Sun Fang, untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak perlu. Sopir taksi itu merasa sedikit khawatir. Ketiga orang ini sangat aneh, anak muda yang duduk di depan tampaknya menggunakan tangan kanannya untuk menghitung sesuatu, tetapi tidak peduli bagaimana aku melihatnya, sepertinya tangan kanannya kejang-kejang, dan ekspresi di wajahnya juga tampak tidak begitu baik. Adapun si jubah hitam bertopeng yang duduk di belakang, dia telah bermain dengan teleponnya sejak dia masuk ke dalam mobil, dan terlebih lagi, dia menaikkan volume teleponnya ke volume yang sangat keras. Suara aneh yang dapat membuat rambut seseorang berdiri tegak akan terdengar dari telepon si jubah hitam dari waktu ke waktu. Yang betina adalah satu-satunya yang normal. Yang betina terlihat sangat cantik, seperti peri. Namun, sejak dia masuk ke dalam mobil, dia juga bermain dengan ponselnya. Mendengarkan suara game yang keluar dari ponselnya, sepertinya dia sedang memainkan game yang sama dengan pria berjubah hitam itu. Mungkinkah game itu adalah Blue Moon Fantasy? Seiring berjalannya waktu, semakin jauh pengemudi melaju, lokasi itu semakin jauh. Saat ini, butiran keringat menetes dari dahi pengemudi. Ini bukan perampokan, kan? Berhenti, teriak Dou Fusi tiba-tiba. Pengemudi itu buru-buru menginjak rem, dan dua orang yang duduk di belakang langsung menabrak jok yang ada di depan mereka. Namun, mereka berdua tidak mempermasalahkannya. Sun Fang menarik jubah Dit Mage, transfer 2000 rem kepadaku. Sun Fang tidak punya uang lagi untuk membeli mata uang dalam game, dan jika dia tidak membeli mata uang dalam game, bagaimana dia bisa membunuh Dit Mage dalam game? Dit Mage bukanlah orang yang kikir. Dit Mage langsung mentransfer 4000 rem ke Sun Fang. Pokoknya, aku akan segera menjadi kaya. Setelah mereka bertiga turun dari mobil, pengemudi langsung menginjak pedal gas. Saya tidak ingin bertemu dengan mereka bertiga lagi. Dou Fusi mengeluarkan kompas Tiongkok dan berteriak dengan serius, saat mencari naga, carilah gunung yang melingkar. Setiap lilitan melambangkan ujian. Jika ada 1000 ujian di depan pintu masuk, itu berarti pasti ada bangsawan yang tinggal di dalamnya. Walaupun Dit Mage tidak benar-benar mengerti apa yang Dou Fusi bicarakan, dia merasa kata-kata yang diteriakkan Dou Fusi terdengar menakutkan. Sun Fang perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya, bukankah ini nyanyian mencari makam? Apa hubungannya dengan perampokan kali ini? Dou Fusi tersenyum, kakak ipar, mantra ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, bahkan dapat digunakan di kasino. Bukankah kamu orang yang bisa menangkap hantu? Sun Fang tertawa, lalu melanjutkan permainannya. Kakak ipar, akhir-akhir ini sulit untuk bertahan hidup. Selain menangkap hantu, aku juga harus pergi dan mendapatkan penghasilan tambahan. Karena itu, aku akan pergi dan mencari di sekitar beberapa makam, lalu menjual emas, perak, perhiasan, dan sebagainya yang kutemukan. Dou Fusi menghela napas panjang. Itu semua ada dalam novel-novel sialan itu. Di mana ada banyak makam di dunia ini. Dan bahkan jika benar-benar ada banyak makam, sebagian besar makam kemungkinan besar sudah digeledah kosong oleh orang lain. Tidak akan ada sehelai pun yang tersisa untuk ditemukan jika aku pergi dan mencari di makam-makam yang digeledah itu. Aku bahkan ingin menaklukkan beberapa hantu untuk diriku sendiri saat berada di beberapa makam, tetapi tidak ada satupun hantu yang terlihat sama sekali. Kau katakan padaku, bukankah ini menyebalkan? Sun Fang menerima uang yang ditransfer Dit Mage kepadanya. Kerangka ini cukup murah hati. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, aku akan membeli mata uang dalam game dengan semua 4000 rem. Saatnya mendapatkan satu set peralatan lengkap. Semakin jauh mereka bertiga berjalan, semakin jauh pula tempat itu. Tiba-tiba, sambil memegang kompas, Dou Fusi berteriak, di sini. Dit Mage dan Sun Fang mengamati tempat itu. Tempat apa ini? Pabrik tua. Untuk apa kau membawa kami ke sini? Apakah ada emas di bawah tanah? Tanya Sun Fang. Dengan tatapan yang dalam, Dou Fusi mengulurkan jarinya dan menggoyangkan jarinya. Kakak ipar, tidak ada emas di bawah tanah. Namun, memang ada emas di langit. Dit Mage menjauhkan ponselnya, jie. Terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, menarik. Sun Fang pun merasakannya, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya.
Wah, Dou Fusi melihat kakak laki-laki dan kakak iparnya terbang ke langit, dan segera setelah itu, dia berteriak, kakak laki-laki. Kakak ipar, bawa aku juga, aku tidak tahu cara terbang. Perampokan. 2/2. Setelah melayang ke langit, Dit Mage dan Sun Fang menatap ke arah langit kosong di hadapan mereka. Sabit kematian tiba-tiba muncul di tangan sang penyihir maut, sementara Sun Fang menggerakkan tangannya yang halus, lalu sebuah pedang emas ungu muncul di tangannya. Siapa yang berani menghalangi jalan alam tanpa kekosongan? 50 orang yang mengenakan gaun merah tiba-tiba terlihat muncul di langit yang kosong. Di antara 50 orang itu, 30 orang membawa peti-peti yang terbuat dari kayu merah berkualitas tinggi di pundak mereka. Tanpa perlu berpikir terlalu banyak, sudah jelas benda apa saja yang tersimpan di dalam peti-peti itu. Sedangkan 20 orang lainnya adalah para pengawal. Begitu melihat seseorang berjubah hitam dan seorang wanita muncul di hadapan mereka, mereka langsung menghunus pedang mereka. Namun, jangan remehkan 30 orang yang membawa kotak-kotak itu. Ke-30 orang itu meletakkan hadiah pertunangan yang mereka bawa di pundak mereka di udara kosong, lalu menghunus senjata mereka secara berurutan. Mendengar nama yang diteriakkan itu, sebagai seseorang yang pernah menjadi master sekte, Sun Fang tentu tahu seperti apa keberadaan alam tanpa kekosongan itu. Melawan Voidless Realm tidak ada bedanya dengan mencoba membuat dirimu terbunuh. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang yang akan kita rampok adalah orang-orang dari Voidless Realm, surga benar-benar mempermainkanku. Namun, bagaimana jika orang-orang itu berasal dari Voidless Realm? Saya harap Voidless Realm ini memiliki sedikit kemampuan. Setelah merampok barang-barang mereka, saya harap para ahli yang akan mereka kirim untuk mengejar kita memiliki kemampuan untuk membunuh saya dan Dit Mage. Dengan begitu, saya akan bisa mati dengan puas. Dit Mage dengan santai mengeluarkan ponselnya dan mengetik di ponselnya, lalu mengarahkan layar ponselnya ke arah orang-orang yang ada di depannya. Di layar ponsel, terlihat kata berwarna pelangi bergerak-gerak, perampokan. Akan tetapi, kecepatan Sun Fang lebih cepat, tepat sebelum Dit Mage mengarahkan teleponnya ke arah orang-orang dari alam Voidless, Sun Fang sudah terlebih dulu menyerbu ke arah orang-orang itu. Sun Fang tampak seperti serigala yang memasuki kawanan domba. Bagaimanapun, Sun Fang sendiri memiliki kekuatan seperti seorang master sekte, dan ditambah dengan fakta bahwa ia berhasil menembus wilayah kekuasaannya pada hari itu ketika ia menjadi marah karena diprovokasi. Saat ini, kekuatan yang dimiliki Sun Fang sepenuhnya mampu membuatnya bertarung melawan Xiao Yi, dan bahkan lebih dari itu, menjadi orang yang unggul selama pertarungan. Jika Sun Fang memiliki benda suci kuno, ia bahkan mungkin dapat mengalahkan Xiao Yi. Akan tetapi, Dit Mage memiliki kemampuan untuk membunuh Xiao Yi dalam sekejap, oleh karena itu, masih ada kesenjangan antara kekuatan Dit Mage dan Sun Fang. Melihat Sun Fang menari-nari di sekitar sekelompok orang, darah berceceran ke segala arah, dan anggota tubuh beterbangan di mana-mana, Dit Mage sedikit terpesona. Tepat pada saat ini, wanita ini tiba-tiba menjadi sangat cantik, terutama ketika darah musuh berceceran di wajahnya yang putih bersih, dan tatapannya yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, semua itu membuatnya tampak begitu menarik. Dou Fusi masih tidak tahu apa yang terjadi di langit dan saat ini sedang menunggu dengan cemas di tanah. Saat melihat ke langit, tiba-tiba, Dou Fusi melihat sebuah titik hitam muncul di langit. Dou Fusi mengernyitkan alisnya. Apa titik hitam itu? Saat titik hitam itu semakin dekat ke tanah, Dou Fusi menjadi terkejut. Titik hitam itu sebenarnya adalah lengan yang terputus. Dou Fusi segera menghindari lengan yang terputus itu. Tak lama kemudian, lebih banyak lengan dan anggota tubuh yang terputus muncul di langit, menyebabkan Dou Fusi menjadi takut dan bersembunyi di sudut sambil menggigil. Dua roh jahat yang merupakan suami istri ini terlalu menakutkan. Dalam waktu singkat, di antara 50 orang, hanya 10 orang yang tersisa. Sun Fang merasa sangat senang saat ini, rasa sakit yang tertahan di hatinya telah dilampiaskan. Setelah melampiaskan rasa sakitnya, Sun Fang merasa jauh lebih baik. Kalian berdua punya nyali besar, berani merampok barang-barang Voidless Realm, dan juga membunuh orang-orang Voidless Realm, kalian berdua bisa bersiap untuk menunggu hingga tenggelam oleh bencana. Salah satu pria itu berteriak keras. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya ke arah orang-orang yang tersisa, dan mereka semua mulai berlari ke arah yang berbeda. Mereka bermaksud untuk kembali ke Voidless Realm untuk melaporkan kembali tentang masalah ini.
Sun Fang mengayunkan tangannya, dan pedang emas ungu itu berubah menjadi pelangi dan menusuk tubuh seseorang. Namun, dia tidak dapat membunuh orang-orang lainnya yang melarikan diri. Dit Mage sangat meremehkan orang-orang ini. Dasar Voidless Realm, tuanku bisa menghancurkan kalian semua hanya dengan satu gerakan tangannya, dan Yang Mulia bisa membunuh kalian semua hanya dengan satu kalimat. Dan bagaimana dengan saya? Jie. Terjemahan Kekaisaran, Tentakel Kegelapan. Tentakel bulat, besar, dan kasar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara kosong dan menyerang ke segala arah. Jurus ini adalah jurus yang menyebabkan Xiao Yi lari ke segala arah karena ketakutan. Menghadapi Dit Mage yang tak tertandingi, orang-orang dari Voidless Realm tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menyaksikan tentakel menusuk tubuh mereka, dan terus dimangsa oleh tentakel tersebut. Ini tampak sangat mirip dengan gerakan Wei Chang. Ini adalah pertama kalinya Sun Fang melihat Dit Mage menggunakan teknik. Setelah melihat teknik itu, Sun Fang berpikir dalam hati, jika aku harus menghadapi teknik ini, apa yang akan terjadi padaku? Jika kecepatanku tidak cukup cepat, aku kemungkinan besar akan berakhir seperti mereka, dimangsa oleh tentakel-tentakel itu. Kerangka terkutuk ini, mengapa dia begitu tangguh? Setelah menarik kembali tentakelnya, Dit Mage menatap Sun Fang. Aku akan bertanya padamu, apakah kau takut atau tidak setelah melihat begitu banyak tentakel? Dit Mage melambaikan tangannya, dan 15 kotak hadiah pertunangan mengikuti Dit Mage dan turun ke bawah. Sun Fang menghela napas, lalu mengikuti dan turun ke bawah. Melihat mereka turun, Dou Fusi segera berlari menghampiri. Kakak laki-laki, kakak ipar, kalian berdua benar-benar hebat. Setelah selesai berbicara, Dou Fusi mulai membuka kotak-kotak hadiah pertunangan secara berurutan. Setelah membuka semua kotak, mata Dou Fusi hampir dibutakan oleh emas-emas yang ada di depannya. Ada begitu banyak emas. Sial, ada begitu banyak harta karun juga, dan semuanya termasuk jenis yang ada harganya, tetapi tidak dapat dibeli. Lihat helm ini, dan lihat senjata ini, astaga. Siapa pemilik harta karun ini? Sialan. Apa-apaan ini? Bahkan ada benda suci kuno di sini juga. 180 biarkan dia menyesali saat itu setengah. Setelah melihat benda suci kuno yang disimpan di dalam peti terakhir, Dou Fusi ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah. Tidak apa-apa jika benda-benda yang disimpan di dalam peti itu hanya emas, tetapi semakin aku melihat benda-benda yang disimpan di dalam beberapa peti, semakin aku merasa takut. Untuk dapat memiliki kekayaan seperti ini, orang itu jelas bukan orang biasa. Sun Fang berjalan ke peti terakhir dan melihat-lihat. Terlihat bahwa ada kipas bulu yang tersimpan di dalam peti itu. Sun Fang mengambil kipas bulu itu dengan tangannya, lalu mengipasi kipas bulu itu ke arah pabrik yang sudah usang itu. Wah, seluruh pabrik terangkat dari tanah. Dou Fusi benar-benar tercengang. Tak lama kemudian, Sun Fang kembali mengipasi kipasnya, dan pabrik yang terangkat dari tanah itu tiba-tiba mendarat kembali ke tanah. Debu mulai berterbangan akibat benturan itu. Ketika debu berhamburan, seluruh pabrik telah berubah menjadi biskuit pipih. Seperti yang diharapkan dari benda suci kuno, kipas daun dewa, kata Sun Fang. Dou Fusi ketakutan hingga ia jatuh ke lantai. Saat berada di lantai, Dou Fusi bergumam, siapa sebenarnya yang kalian rampok? Alam tanpa kekosongan. Sun Fang dengan ringan mengayunkan kipas daun dewa yang ada di tangannya. Angin yang keluar dari kipas daun dewa ini terasa sangat nyaman. Dou Fusi benar-benar bingung. Aku belum pernah mendengar sekte seperti itu sebelumnya. Kekuatan besar yang berdiri di atas keluarga bangsawan. Sun Fang menambahkan dengan senyum di wajahnya. Aduh, Dou Fusi menjadi pusing dan merasa penglihatannya berputar-putar. Aku hanya pernah mendengar tentang keluarga bangsawan, dan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, saat ini, aku benar-benar merampok dari kekuatan yang berdiri di atas keluarga bangsawan. Aku sudah selesai. Biarkan aku mati karena racun sekarang, dan setidaknya, tidak akan ada rasa sakit untuk kematian seperti ini. Tiba-tiba, tatapan Sun Fang berubah dingin saat dia tiba-tiba mengipasi kipas daun dewa yang ada di tangannya ke arah penyihir maut. Badai menyerang dengan ganas ke arah Dit Mage, dan Dou Fusi yang berada di samping benar-benar tercengang. Sebenarnya apa sebenarnya situasi antara kedua orang ini? Beberapa waktu yang lalu, mereka masih bergandengan tangan untuk merampok Voidless Realm. Mungkinkah
Kakak ipar bermaksud mengambil semua barang untuk dirinya sendiri, dan karena itu, dia membunuh kakak laki-laki. Namun, mengapa dia tidak membunuhku? Mungkinkah itu? Mungkinkah kakak ipar terpikat pada ketampananku, dan alasan dia membunuh kakak laki-laki adalah agar aku dapat mengambil alih posisi kakak laki-laki? Sialan, adik ipar benar-benar wanita sejati. Aku, Dou Fusi, seharusnya dengan berat hati menerima cintamu, kurasa. Melihat Ditmage berubah menjadi bintang jatuh di langit, jejak lengkung akhirnya muncul di wajah Sun Fang. Namun, sebelum sedetik pun berlalu, jejak lengkung itu menghilang. Sebab, tangan kerangka itu sekali lagi memegang pinggangnya, dan wajah kerangka itu semakin mendekati wajahnya. Aku tidak menyangka bahwa bahkan benda suci kuno itu tidak berguna melawannya. Biarkan aku pingsan sekarang juga. Namun, kali ini aku tidak bisa pingsan, bahkan aku bisa merasakan bibirku. Aku benar-benar ingin mati. Dou Fusi memalingkan wajahnya. Kakak laki-laki terlalu kuat, aku telah memutuskan untuk menolak cinta kakak ipar dan mengikuti jejak kakak laki-laki. Kakak ipar, kakak laki-lakiku tampan dan keren, lupakan saja aku tidak sanggup menahan cintamu. Melihat adik ipar memegang leher kakak laki-lakinya, keduanya tampak seperti berciuman mesra. Aku masih anak-anak, apakah tidak apa-apa bagi kalian berdua seperti ini? Bukankah kalian berdua seharusnya mengkhawatirkan balas dendam alam Voidless? Setidaknya, kalian berdua harus bersikap seperti kalian semua sedikit gugup. Melihat kalian berdua bersikap seperti ini, membuatku merasa tidak terlalu khawatir lagi tentang balas dendam alam Voidless. Jieji, terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, rasanya cukup enak. Sun Fang menjadi marah karena malu. Sudah berapa kali aku dicium oleh kerangka ini dengan paksa, katakan padaku, bukankah ini menyebalkan? Sun Fang mengangkat kipas daun dewa yang ada di tangannya sekali lagi. Namun, pergelangan tangan Sun Fang dicengkeram oleh Ditmage. Tak lama kemudian, Ditmage mengetik di ponselnya, penggemar menyebalkan ini tidak berguna bagiku, kamu bisa tenang saja dan jadilah istriku. Istri, kapan aku jadi istrimu? Dasar tengkorak tak tahu malu. Namun, setelah dipikir-pikir, jika aku bisa lebih memahaminya, bukankah itu akan membantuku? Saat itu, saat aku tahu kelemahannya, aku akan membunuhnya dengan satu serangan. Rencana ini tampaknya cukup bagus. Setelah memikirkan semuanya, Sun Fang tidak membalas kata, istri, lagi. Ditmage melambaikan tangannya dan menyimpan 15 kotak hadiah pertunangan. Aku pasti harus menyimpan sebagian barang untuk diriku sendiri, dan setelah itu, aku harus mengirimkan sebagian ke Tuan, dan juga mengirimkan sebagian besar ke Yang Mulia. Bagaimanapun, Yang Mulia sangat peduli dengan bawahannya. Meskipun barang-barang itu bukan sesuatu yang baik, mereka mampu menyampaikan rasa hormat dan kekagumanku yang tak terbatas kepada Yang Mulia. Biarkan dia menyesali saat itu 2/2. Keluarga Ying. Saat ini, dengan Ying Jingshan sebagai pemimpin, di belakangnya berdiri kerabat keluarga Ying. Sambil mengenakan pakaian dan perhiasan yang indah, mereka semua berjalan keluar dari gerbang kota dan menunggu untuk menyambut orang-orang alam tanpa kekosongan. Pemandangan yang langka adalah, Ying Kangxi juga ada di dalam kelompok itu. Kulit Ying Kangxi pucat dan lemah, dan sekarang, dia sudah mulai menunjukkan aura seorang kasim. Di sisi Ying Kangxi, Liu Bi dengan hati-hati melayaninya. Adik kecil, jika kamu tidak enak badan, kamu bisa tinggal di rumah dan beristirahat. Kakak akan menggantikanmu. Kata Ying Hou dengan senyum tipis di wajahnya, namun, dia merasa tidak enak hati. Pembunuh bayaran yang aku kirim tadi malam masih belum kembali. Kemungkinan besar terjadi kecelakaan. Ying Kangxi mencibir, kakak tidak perlu khawatir, aku akan mengurus masalahku sendiri. Tapi, dengan kondisimu saat ini, bagaimana kau bisa mengatasinya? Kata Ying Hou dengan sedih. Tak lama kemudian, dia terdiam dan menatap ke kejauhan. Ying Kangxi mengepalkan tangannya erat-erat. Kebencian untuk menghancurkan kejantanan seseorang benar-benar tidak dapat didamaikan. Dan orang yang berada di balik masalah ini pastilah kamu. Tepat pada saat ini, Ying Xiang yang berada di dalam kelompok itu perlahan berjalan keluar. Kakak, waktu yang baik telah berlalu, mengapa mereka masih belum tiba? Ying Jingshan melihat ke kejauhan dan berkata pelan, kita tunggu saja sebentar lagi. Setelah sekitar setengah jam berlalu, hampir semua orang di keluarga Ying mulai sedikit tidak sabar.
Kami sudah memberikan banyak muka dengan keluar dari gerbang kota secara keseluruhan untuk menyambut mereka, namun, tidak ada seorang pun yang terlihat di sini. Mereka terlalu banyak menindas kita. Permaisuri kemungkinan besar mengetahui kejadian semalam, tetapi tidak memberitahu kita apapun dan membiarkan kita menunggu mereka seperti ini. Permaisuri benar-benar tidak menghargai keluarga Ying kita. Ying Sang tidak tahan lagi saat dia membuka mulutnya dan memarahi. Ying Jingshan mengerutkan alisnya dan berteriak, "Hauer, keluarlah dan periksa apakah ada sesuatu yang tidak biasa." Ya, Ying Hou terlihat bergegas keluar sambil membawa serta para pengawal. Dit Mage yang saat ini sedang duduk di dalam taksi dan kembali ke hotel merasakannya. Namun, dia tidak menaruh masalah itu di dalam hatinya, permainannya jauh lebih penting baginya. Tak lama kemudian, Ying Hou menemukan mayat anak buah alam Voidless, pemandangan yang terlalu tragis untuk dilihat. Siapa sebenarnya yang mengacaukan pernikahan antara keluarga Ying dan keluarga Dong Huang? Siapapun itu, mereka menentangku, dan semua yang menentangku tidak akan berakhir baik. Ying Hou buru-buru kembali dan melaporkan masalah tersebut. Setelah mendengarkan, Ying Jingshan menarik napas dalam-dalam. Putra kecilku lumpuh, hadiah pertunangan dirampok, dan orang-orang alam tanpa kekosongan terbunuh. Dari kelihatannya, masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, ada rencana besar yang tersembunyi di balik masalah ini. Alam tanpa kekosongan. Dong Huang Baizi saat ini sedang duduk di singgasana emas ungu dan berdiskusi tentang masalah tadi malam dengan 8 tetua. Permaisuri, aku benar-benar tidak menyangka kalau pangeran kedua dari keluarga Ying memiliki kualitas moral seperti ini, bawahannya telah gagal dalam tugasnya. Yuan De berlutut dan bersujud dengan ekspresi malu di wajahnya. Xing Han berkata dengan serius, "Permaisuri, meskipun kualitas moral pangeran kedua ini sangat buruk, tetapi dari masalah ini, kita juga dapat melihat bahwa, seseorang ingin menghancurkan pernikahan antara keluarga Dong Huang dan keluarga Ying. Orang yang paling mencurigakan adalah keluarga Ji." Seorang tetua botak berjalan keluar dan berkata, "Nama tetua ini adalah He Xuan." Dong Huang Baizi tidak mengatakan apapun. Dia sama sekali tidak tertarik dengan masalah ini, dan saat ini, yang ada di pikirannya hanyalah putrinya. "Sepertinya aku telah menyakiti hati putriku tadi malam. Namun, kami sudah mengirimkan hadiah pertunangan ke keluarga Ying, apa yang harus kami lakukan mengenai hal ini?" Yuan De berkata dengan cemas, sepertinya permaisurinya tidak akan bisa menikah dengan seorang pria setelah ini. Xing Han memohon, "Permaisuri, karena pangeran kedua keluarga Ying sudah tidak lagi memiliki kejantanannya, kita hanya bisa memilih orang lain sekarang. Bagaimana menurutmu, Permaisuri?" Dong Huang Baizi berkata dengan lemah, "Kalian semua dapat melakukan apa yang kalian inginkan." Semua orang menjadi agung. Sang permaisuri akhirnya tumbuh dewasa, dia tahu apa yang penting sekarang. Salah, itu hanya sekadar jantung Dong Huang Baizi yang mati. Jika Dong Huang Baizi sama sekali tidak memikirkan Ye Hua selama 3 tahun ini, itu bohong. Setiap kali Dong Huang Baizi melihat putrinya, dia akan teringat pada bos bar rekreasi itu. Namun, itu tidak bisa dihitung karena Dong Huang Baizi merindukan Ye Hua. Lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa Dong Huang Baizi ingin membuat Ye Hua menyesal karena tidak berperasaan, dan menyesal karena tidak turun ke bawah saat itu. Kita berdua adalah wanita, namun, mengapa kamu begitu perhatian ketika menyangkut wanita itu, namun ketika menyangkut aku, kamu sama sekali tidak tertarik. Selanjutnya bab-bab 181 meninggalkan rumah setengah.